dari kesalahanku di masa yang telah lalu. Kau berikan ku iman untuk mencoba lagi sampai ku jadi sempurna sepertimu. Meskipun ku jatuh berulang kali, namun oleh kasih-Mu ku bangkit kembali. Ku tak dapat sungguh menyia-nyiakan kepercayaan-Mu terhadapku, Tuhan. Kau berikan ku iman untuk mencoba lagi sampai ku jadi sempurna seperti-Mu. Meskipun ku jatuh berulang kali, namun oleh kasih-Mu ku bangkit kembali. Ku tak dapat sungguh menyia-nyiakan kepercayaan-Mu terhadapku, Tuhan. Kau berikan ku iman untuk mencoba lagi sampai ku jadi sempurna seperti-Mu. Shalom, selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian, pemuda-pemudi Jemaat Effatah Palu, dimanapun kita berada. Kita bersyukur saat ini boleh kembali berjumpa dalam ibadah pemuda. Karena itu memulaikan ibadah kita pada saat ini, kita akan berdoa memohon Roh Kudus yang akan menguasai kita sehingga ibadah kita boleh berlangsung menjadi berkat, menjadi kekuatan yang memberi harapan kepada kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih. Engkau terus memberkati, menyertai dan menyelamatkan kami hingga saat ini. Terlebih kesempatan dan waktu Engkau beri bagi kami untuk boleh menyediakan
kesempatan dan waktu memuji memuliakan nama-Mu lewat ibadah pemuda pada saat ini. Firman-Mu akan dibacakan dan hendak kami renungkan, yang akan menjadi kekuatan, memberi harapan kepada kami menjalani hari-hari hidup ini dalam kasih dan anugerah Tuhan. Sebab itu, ibadah kami pada saat ini kami buka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku, pemuda-pemudi yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada saat ini terdapat dalam kitab 2 Korintus pasal 8. 2 Korintus pasal 8, saya akan baca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan dikatakan demikian. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang-orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang-orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Saudara-saudara, pemuda-pemudi yang terkasih dalam nama Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang telah saya baca, dan mungkin juga kita baca secara bersama-sama dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Dan tema dari renungan kita saat ini mengatakan memberi dari kekurangan. Memberi dari kekurangan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan,
Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan kalau kesempatan saat ini kita kembali terhimpun untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Sekalipun ibadah kita akhir-akhir ini tidak seperti biasanya, kita terhimpun dalam sebuah ruangan di gedung gereja atau di gedung sekolah minggu ataupun di rumah-rumah anggota pemuda-pemudi. Tapi sekarang kita melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing, tetapi tidak menghalangi semangat atau niat kita untuk mencari Tuhan dalam setiap ibadah. Karena di saat kita beribadah, pasti di situ kita berdoa, kita bersyukur, membaca lalu merenungkan firman Tuhan dan memohon penyertaan Tuhan selanjutnya. Firman Tuhan dari kitab 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15 ini. Perikop yang kita baca saat ini terkait dengan pekerjaan yang sedang dilakukan oleh Paulus, di mana pada saat itu jemaat Korintus pernah berjanji untuk terlibat dalam pelayanan. Tetapi pada kenyataannya atau pada akhirnya mereka tidak melakukannya. Mereka tidak patuh, mereka tidak komit seperti apa yang mereka janjikan pada saat itu. Karena itu dalam bacaan pada saat ini Paulus bertujuan memberikan motivasi kepada mereka dengan membandingkan sikap. Bukan membandingkan jumlah yang diberikan, tapi yang dibandingkan adalah sikap. Sikap dalam memberilah yang ditonjolkan oleh Paulus dalam bacaan saat ini. Bukan berapa banyak jumlah yang sanggup dikumpulkan, tapi Paulus melihat sikap jemaat Makedonia sebagai contoh atau teladan yang memberikan inspirasi, yang memberikan contoh atau teladan, di mana jemaat di Makedonia bukan contoh yang biasa-biasa saja, tapi contoh yang luar biasa. Karena mereka justru memberi dengan hati yang tulus walaupun mereka saat itu dalam situasi kekurangan. Nah, saudara-saudara pemuda-pemudi yang terkasih, karena saat itu mereka berada dalam penderitaan berat dan mereka sendiri sangat miskin. Tetapi penderitaan itu tidak merampas sukacita mereka. Pergumulan yang mereka alami pada saat itu tidak membatasi atau merintangi mereka untuk berbuat sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan. Kemiskinan tidak melunturkan semangat mereka untuk membantu orang lain, untuk menolong, untuk peduli terhadap orang lain, sekalipun itu dalam situasi atau masa sulit yang mereka alami. Tetapi mereka melakukan apa yang mungkin kita pikir tidak mungkin mereka, tidak sanggup mereka lakukan. Tetapi pada akhirnya toh mereka melakukannya. Itu karena keterpanggilan iman, ketulusan hati untuk bisa peduli terhadap orang lain. Mereka betul sangat miskin pada saat itu, tetapi kaya dalam kemurahan. Kemiskinan mereka tidak menghalangi mereka untuk bermurah hati. Kayanya mereka dalam kemurahan hati terbukti ketika Paulus mengatakan bahwa mereka memberi bahkan melampaui kemampuan mereka. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita sering berpikir bahwa kita memberi jika ada kemampuan dan keadaan memungkinkan untuk memberi. Itu adalah hal yang biasa-biasa saja. Mungkin kita punya banyak uang, harta, atau yang lainnya kita miliki. Ketika kita memberi, itu adalah hal-hal yang biasa saja. Tapi ketika kita dalam masa sulit, dalam masa kekurangan atau kita tidak memiliki, tapi kita punya hati yang tulus untuk mau bisa menolong, memberi terhadap orang lain dengan segala keterbatasan kita, lalu kita sanggup berbagi terhadap orang lain, maka itulah adalah hal yang sangat luar biasa. Waktu memberi yang terbaik adalah ketika bisnis mendapatkan keuntungan, adalah hal-hal yang baik. Tapi ketika kita mungkin kurang beruntung, tapi kita masih bisa berbagi dengan orang lain, itu adalah hal-hal yang sangat luar biasa. Nah, saudara-saudara, dalam bacaan kita pada saat ini, tidak demikian dengan orang-orang percaya di Makedonia. Mereka memberi bukan karena mereka orang berada atau orang kaya. Keadaan mereka waktu itu
Memberi bukanlah keadaan yang kita sebut sebagai keadaan yang ideal atau yang normal-normal saja. Yang mereka lakukan bukan sesuatu yang biasa, tetapi hal yang sangat luar biasa. Dan inilah pelajaran penting yang kita peroleh, adalah bahwa memberi lebih merupakan masalah hati daripada masalah keadaan. Kalau kita hendak memberi sesuatu terhadap orang lain, lalu kita pikir-pikir keadaan kita, keadaan ekonomi kita, keadaan situasi kita, maka pasti itu yang akan merintangi, menghalangi kita untuk bisa berbagi dengan orang lain. Tetapi kalau hati kita lahir dari hati kita yang tulus, yang ikhlas, maka kita akan peduli terhadap orang lain tanpa memikirkan keadaan kita. Karena itu pemberian yang mendatangkan kebahagiaan atau sukacita ketika itu lahir dari hati kita. Segala sesuatu yang kita baca dari perikop ini membawa kita pada sebuah kesimpulan, meski bukan waktu yang baik untuk mereka mengkhawatirkan kebutuhan orang lain, karena mereka sendiri berada dalam keadaan perlu dibantu, tapi justru mereka berpartisipasi dalam pelayanan diakonia ini dengan memberi, dengan berbagi. Karena mereka percaya dengan berbagi, maka pasti juga Tuhan akan memberkatinya. Inilah yang juga dikisahkan dalam bacaan kita pada saat ini yang mengherankan bagi Paulus. Bukan Paulus yang meminta mereka untuk berbagi, tetapi mereka sendiri yang meminta bagi jemaat Makedonia. Sebab mereka memiliki satu prinsip bahwa memberi adalah hak istimewa, bukan beban. Sekali lagi, kalau kita hendak memberi, lalu ada di pikiran kita bahwa itu adalah sebuah beban, maka itu pasti akan membuat kita tidak jadi untuk berbagi. Tapi kalau kita berpikir bahwa itu adalah hak istimewa, itu adalah kepedulian kita, maka tidak akan ada yang bisa membatasi kita untuk berbagi. Apa yang bisa membuat mereka seperti itu? Ini tentu menjadi sebuah pertanyaan. Apa yang melatar belakangi jemaat Makedonia dalam segala keterbatasan dan kekurangan, tapi mampu berbagi dengan orang lain? Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Pada ayatnya yang kelima, sebelum mereka bisa memberi diri kepada Paulus untuk ambil bagian dalam pelayanan itu, mereka terlebih dahulu memberi diri mereka kepada Allah. Yang kita temukan hal yang berbeda, di mana mereka digerakkan terlebih dahulu bukan karena belas kasihan, tetapi karena Allah sendiri. Sebab orang yang memberi diri kepada Allah berarti orang tersebut memberi dirinya untuk dibentuk dan mengarahkan hidupnya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Orang yang memberi diri mereka kepada Allah adalah orang yang bisa berkata, ini diriku, ini hidupku, bentuklah dan pakailah Tuhan. Saudara-saudara, pemuda-pemudi yang terkasih, ketika saya merenungkan firman ini dan merenungkan diri saya, untuk kita bisa pakai hidup kita menjadi berkat bagi orang lain, saya teringat dengan sebuah video atau sebuah ilustrasi anak muda pada saat dia mengalami sakit dan dia menderita, dia tidak berdaya dan tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Saat dikunjungi oleh seorang pendeta, lalu dia mengatakan, Pak Pendeta, kalau saya sembuh nantinya, saya akan berikan hidup saya, diri saya untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Lalu Pak Pendeta saat itu hanya tersenyum. Dengan singkat cerita, ternyata anak muda ini pada saat dia masih tubuh kekar, pikirannya masih normal tanpa gangguan penyakit, dia memiliki semangat untuk melakukan seluruh aktivitasnya. Lalu tiba-tiba dia dipakai atau diminta untuk dipakai menjadi pengurus, untuk menjadi pelayan. Tapi semua tawaran-tawaran itu dia tolak. Dia katakan, saya sibuk kuliah, saya sibuk bekerja, kalau boleh yang lain Jo. Seperti itu. Dan pada akhirnya
ketika dia sakit parah dan dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi, lalu baru dia menyediakan diri untuk bersedia melakukan pelayanan. Lalu Pak Pendeta mengatakan, pada saat itu dia katakan sudah terlambat. Kenapa pada saat waktu masih kuat, pikiran masih normal, dan pekerjaan-pekerjaan masih mampu untuk dilakukan dengan semangat, kamu menolak. Sekarang kamu sudah sakit parah dan sangat menderita, baru kamu mau memberi diri untuk melakukan pelayanan. Ini sama ibaratnya engkau memberikan sekuntum bunga yang layu terhadap Tuhan. Sisa hidupmu yang mungkin tidak lama lagi, baru engkau mempersiapkan atau memberi dirimu untuk melakukan pelayanan. Jangan seperti ini gambaran kehidupan kita. Tetapi sebagai pemuda-pemudi jemaat yang masih memiliki semangat, tubuh yang kekar, pikiran-pikiran yang bisa memberikan contoh atau teladan, bisa bersaksi, berilah diri kita, berilah hidup kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan seperti ilustrasi seperti anak muda yang disebutkan tadi. Mari kita berkata, ini diriku, ini hidupku, bentuklah dan pakailah Tuhan. Memberi diri kepada Allah sebelum memberi diri untuk sesama. Sebab tanpa memberi diri terlebih dahulu kepada Allah kita tidak mampu berbuah. Dalam Yohanes 15 ayatnya yang keempat, Tuhan Yesus menekankan pentingnya melekat kepadanya supaya kita dapat berbuah. Juga memberi diri kepada Allah membuat kita dapat memberi atau melayani dengan efektif. Kita dituntut oleh Allah untuk memiliki motivasi yang tepat dan melakukannya dengan cara dan pada sasaran yang tepat juga. Hidup berarti memberi dan berbuah. Dengan hidup dalam penyerahan kepada Tuhan, kiranya yang kita berikan dan buah yang kita hasilkan semakin memuliakan namanya. Sebab itu, ketika kita berbagi terhadap orang lain, jangan tunggu sempurna hidup kita. Jangan tunggu nanti semuanya kita miliki, baru kita berbagi. Tetapi sekalipun dalam situasi apapun adanya, dengan segala keterbatasan, kita saling peduli, kita berbagi terhadap orang lain. Amat terlebih, hidup dan kehidupan kita berikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan itulah tujuan firman Tuhan yang kita baca dan renungkan pada saat ini dengan tema memberi diri dalam kekurangan, bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terpujilah firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita siapkan hati untuk berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu yang Engkau berikan kepada kami saat ini. Teristimewa kami diberi kesempatan dan waktu untuk beribadah bersama. Sekalipun tempat kami berbeda-beda, karena di rumah masing-masing. Kami terpisah oleh karena situasi dan keadaan yang membatasi kami. Tapi kami percaya kami tidak pernah dipisahkan dari kasih Kristus. Hingga kami boleh beribadah bersama pada saat ini. Kami mohon firman-Mu yang telah menjumpai kami saat ini, Roh Kudus akan lebih menjelaskannya, hingga dapat kami pahami, menjadi suluh dan pedoman yang akan membimbing dan mengarahkan kami untuk bisa peduli terhadap orang lain, sekalipun dalam situasi dan keadaan yang terus membatasi kami, tetapi tidak akan pernah membatasi kami untuk bisa peduli dan berbagi berkat terhadap orang lain. Sebagaimana tuntutan firman-Mu pada saat ini, untuk bisa berbagi sekalipun dalam kekurangan. Sertailah hidup kami, dalam pekerjaan kami,
maupun dalam kehidupan keluarga kami, dalam kami mengejar cita-cita, harapan dan impian kami. Tuhan kiranya akan terus memberkati, sehingga apa yang kami harapkan itu dapat terwujud karena kuasa Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, pada saat ini kami mohon, dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami, secara khusus pemuda-pemudi di usia muda mereka, dalam segala tantangan, dalam segala cobaan dan gangguan, bahkan dalam segala situasi, tetapi tidak akan merampas hak dan sukacita mereka untuk terus menjadi saksimu di tengah-tengah dunia ini, bahkan dimanapun kami berada. Semoga hidup sebagai muda-mudi akan sanggup dan mampu terus menjadi berkat-Mu, baik di tengah-tengah keluarga, dalam pekerjaan mereka, bahkan dalam perjuangan untuk meraih cita-cita. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, pada saat ini kami juga berdoa buat para orang tua mereka yang ada bersama di kota Palu ini. Bahkan mungkin mereka terpisah oleh karena tempat. Para orang tua mereka yang ada di kampung halaman masing-masing. Memberkati dan menyertai mereka dalam segala usaha pekerjaan pelayanan mereka, dalam setiap rencana mereka, terlebih khusus di dalam mereka memberi topangan dan dukungan untuk perjuangan hidup meraih masa depan dan cita-cita. Terlebih mereka sanggup dan mampu untuk menjalani hari-hari hidup ini, terus menikmati kasih karunia dan berkat Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, demikian juga saat ini kami berdoa buat pemuda-pemudi jemaat yang mungkin bersyukur atas berbagai hal, atas ketambahan usia, atas anugerah dan berkat-berkat Tuhan lainnya. Sempurnakan syukur sukacita mereka, menjadi hormat, kepujian dan kemuliaan Bapa di sorga. Demikian juga segala perencanaan, pekerjaan, perjuangan hidup diberkati dan disertai oleh Tuhan. Jika ada di antara mereka yang saat ini dalam pergumulan oleh karena sakit, menggumuli situasi dan keadaan yang terus membatasi kami untuk beraktivitas, hadirlah dalam kehidupan mereka. Roh Kudus-Mu akan memberi semangat kepada mereka untuk terus memiliki sukacita jalani hari-hari hidup ini. Dan apa yang mereka harapkan, suatu kelak mereka akan raih karena Tuhan yang menganugerahkan. Demikian juga kami berdoa buat pengurus persekutuan pemuda. Kiranya Tuhan akan memberkati dan menyertai mereka dalam segala program pelayanan, dan juga termasuk pemuda-pemudi yang terus membantu dalam pelayanan demi terselenggaranya pelayanan ibadah-ibadah yang berlangsung di Jemaat Efata Palu. Berkati dan sertai mereka semua ketulusan hati untuk melakukan tanggung jawab pelayanan, memberi hidup, memberi diri mereka demi terselenggaranya pelayanan sampai sekarang ini. Berkati juga setiap peralatan-peralatan yang mereka pakai, sehingga semuanya boleh berlangsung. Pelayanan-pelayanan yang terus dilakukan menjadi berkat kekuatan pengharapan pada seluruh jemaat dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpuji-puji nama-Mu ya Tuhan. Demikian saat ini kami juga memberi persembahan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati sehingga dapat dipakai bagi pekerjaan pelayanan gereja Tuhan. Terpuji-puji nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa syukur, ini harapan permohonan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, demikian ibadah kita pada saat ini. Maka kembalilah dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat Tuhan.
kasih karunia Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, serta persekutuan kuasa Roh Kudus akan memberkati, menyertai kamu sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Terima kasih kepada saudara-saudara pemuda-pemudi, bahkan semua kita yang mengambil bagian dalam ibadah pada saat ini. Firman Tuhan menjadi berkat, kekuatan, dan pengharapan bagi kita sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam. Pegang tangan, jangan bercerai, sehatilah tetap teguh. Sama-sama iring Almasihmu, halis yang panglimamu. Laskar Yesus, jangan takut dan gentar, maju saja dengan gagah. Meski musuh banyak dan besar, sekali harus tewaslah. Hai, maju dengan segera, kendati perang payah, melawan dan rombaklah segala bentengnya. Pegang tangan, jangan bercerai, sehatilah tetap teguh. Sama-sama iring Almasihmu, halis yang panglimamu. Laskar Yesus, jangan takut dan gentar, maju saja dengan gagah. Meski musuh banyak dan besar, sekali harus tewaslah. Hai, maju dengan segera,